Babak baru kasus uang donasi antara Agus Salim dan Pratiwi Novianti kembali memanas. Ya, usai berpolemik terkait uang donasi senilai 1,5 miliar rupiah, kini tim kuasa hukum Agus Salim memberikan pernyataan viral terkait yayasan yang dinaungi oleh Pratiwi Novianti alias Novi. Tidak hanya menduga bahwa yayasan tersebut ilegal atau bodong, tim kuasa hukum Agus Salim juga membongkar terkait borok-borok lainnya terkait Yayasan Novi. Untuk mengetahui beberapa pernyataan mengejutkan tersebut, maka inilah 5 pernyataan viral tim kuasa hukum Agus Salim soal Yayasan Pratiwi Novianti, versi Cumi Top 5. Tim kuasa hukum Agus Salim, Raden Dadan Mariana, menduga bahwa Novi kerap menyalahgunakan uang donasi dengan menilep uang donasi yang dikumpulkan. Meski belum terbukti, tim kuasa hukum Agus Salim menyatakan bahwa mereka akan memperkarakan hal tersebut ke ranah hukum. Lantas, seperti apa dugaan tim kuasa hukum Agus Salim? Dan seperti apa respon Novi atas tudingan tersebut? Yang kami patut duga dari selama Novi membuat suatu donasi, ini yang paling besar. Dan kami patut menduga ini keinginan, karena yang bisa ngambil uang itu cuma Novi, bukan rekening bersama. Yang bisa mengambil alih uang itu adalah Novi, ya, bukan orang lain. Saya mempertanyakan siapa pembinanya, siapa anggota kongresnya, siapa pengawasnya. Karyawannya pun sudah berkomunikasi dengan kami, ya. Termasuk ada orang 2 tahun bersama Novi sambil melaporkan, "Bang, itu memang modus Novi kayak begitu, ya. Tuh Semeru dapatnya saya sampai setengah mati tuh, ya. Hampir 150 juta saya. Setengah mati, kaki dibikin kepala dibikin kaki itu untuk menolong Semeru. Berapa yang dikasihkan kepada yang korban Semeru? Hanya 10 juta. Saya punya barang buktinya. Itu pun mau saya proses hukum." Paham? Jangan kau berani-berani lagi sehat, lagi cantik, lagi santai menghina orang-orang seperti kayak begini, ya. Erdelo, darah pun saya teteskan untuk membela Pak Agus. Paham? Laporkan silahkan, mau pasal apapun saya terima, nggak apa-apa gitu. Tim kuasa hukum Agus Salim, Raden Dadan Mariana, menduga bahwa Novi mencari simpatik dengan membantu para ODGJ atau orang dalam gangguan jiwa serta orang-orang yang sedang kesulitan lainnya untuk mendapatkan uang. Mendengar hal tersebut, Novi lantas mengaku sedih lantaran merasa bahwa orang yang berniat baik justru malah dituding demikian. Lantas seperti apa pernyataan Raden dan seperti apa respon Novi? Apa perlu saya bilang, patut diduga Novi ambil orang gila, dibikin konten, udah dapat uang, orang gilanya dilepas. Apa begitu orang-orang yang punya jiwa besar? Jangan semua orang terhipnotis dengan kecantikan Novi, ya. Jangan semua orang terhipnotis dengan hebatnya Novi, santunnya Novi, segala macam. Erdelo akan buktikan di pengadilan nanti, ya. Ini udah banyak laporan. Saya percaya diri sekali, ya. Hati-hati dengan netizen yang selama ini tergiring, ya. Kalau seandainya netizen berbalik fakta, dibalik kecantikannya, patut diduga bahwa Novi seorang penjahat kemanusiaan. Sedihnya, kok nanti kasihan ada orang yang mau berbuat baik, terus ternyata diginiin. Jadi malah orang takut berbuat baik. Tim kuasa hukum Agus Salim, Raden Dadan Mariana, menduga bahwa Novi kerap melakukan pemaksaan terhadap karyawannya. Menurut penuturannya, ia mendapatkan sebuah informasi dari seseorang berinisial SRH yang menyatakan bahwa setiap karyawan wajib menandatangani surat perjanjian yang berisikan bahwa karyawan dilarang keras membongkar aib Novi. Merasa janggal dengan hal tersebut, Raden pun menduga bahwa Novi memang betul-betul pelaku kejahatan. Ada inisial SRH, terjemahkan Mbak Novi kalau dengar. Modusnya itu bagaimana dia memakai rekening orang lain, ya.
S. Hera ini menghubungi kami, Pak, itu saya yang menyerahkan dengan pakai atas nama saya. Dan karyawan-karyawan relawannya Novi punya surat perjanjian di mana isinya perjanjian itu adalah dia tidak akan membuka aib Novi. Keren nggak perjanjiannya? Apa itu perjanjian seperti apa? Seperti begitu. Nah, pertanyaan saudara yang mengatakan kepada saya, ini modusnya seperti itu Bang. Sama dengan Mas Agus, pakai Mas Agus saja. Makanya kita patut curiga begitu uang sudah masuk Mas Agus, ya kan? Kayak elang lihat kayak burung elang lihat mangsanya di bawah. Oke. Ya. Jadi untuk menghindari disita Kemensos pakai rekening patut diduga. Oke. Bang, media kalau saudara mengatakan patut diduga, nggak usah ya. Saya mengatakan di sini patut diduga Novi itu adalah pelaku kejahatan kemanusiaan. Tim kuasa hukum Agus Salim, Farhad Abbas, menduga bahwa yayasan yang dinaungi oleh Novi merupakan yayasan bodong. Bahkan karena merasa curiga, Farhad Abbas secara terang-terangan mendorong Dinas Sosial untuk melakukan audit keuangan yayasan yang dinaungi oleh Novi. Lantas, seperti apa penekanan Farhad Abbas? Dan seperti apa pula Novi merespon pernyataan Farhad Abbas? Kami minta agar Dinas Sosial mengaudit, pihak kepolisian mengaudit yayasan peduli kemanusiaan itu. Dan kalau bisa, pemilik yayasan minta sumpah pocong apakah selama dia menggunakan yayasan itu, dia menggunakan uangnya atau tidak. Menggunakan untuk kepentingan pribadi atau tidak. Karena mereka ini semua diuntungkan juga karena ada uang masuk dengan kesedihan yang menimpa Agus. Nah, tolonglah. Kita bukan mencari sensasi. Kalau kalian minta maaf dan meluruskan kembali, tidak mempermalukan, itu akan saya pertimbangkan kembali gitu. Uang donatur, donasi itu nggak dimakan Agus. Udah dikembalikan ke yayasan. Ya. Catat dan ingat NP. Lu kalau membuli Agus ya, lu jangan terima dulu uang itu. Ini uang udah diambil baru dibuli-buli orang. Tidak ada digunakan beli rumah, nggak ada gunakan buat warisan, nggak ada. Kalaupun ada, Agus yang memberi sama yang punya rumah. Tidak banyak dan udah dikembalikan, ya. Catat, tidak ada dipakai, nggak ada. Makanya Farhad Abbas berani lawan kalian-kalian yang bully-bully Agus. Mau dilihatin bukti transfernya? Itu sebenarnya berapa sih, Mas? Kurang lebih 1,4 lah. Saya nggak takut karena saya benar. Saya nangis ini karena saya sedih gitu. Kok bisa-bisanya kita peduli sama Mas Agus, kita bela-belain kayak gini buat Mas Agus, bukan buat pribadi saya, apa? Buat pribadi saya. Gitu, jadi saya sekali lagi nggak takut untuk diaudit yayasan kami, silakan ya, silakan. Karena kita juga semuanya transparan. Tim kuasa hukum Agus Salim, Raden Dadan Mariana, membuat pernyataan yang sangat mengejutkan. Ia setelah membongkar borok yayasan yang dinaungi Novi, kini ia menuding bahwa Novi merupakan pemain narkoba. Lantas, seperti apa pernyataan mengejutkan tim kuasa hukum Agus Salim? Dan seperti apa respon Novi setelah mendengar tudingan tersebut? Apa perlu saya bongkar di sini? Dia pemain narkoba. Apa perlu saya bongkar? Saya punya barang buktinya. Orang yang bersama-sama make dengan dia. Ya, jadi kalau terus ngotot, saya bersurat kepada BNN untuk cek tes urin itu yang namanya Novi. Kita mau menegakkan hukum kok. Nggak usah berbicara sekarang, kita menyampaikan suatu pendapat dari keadaan yang ada. Nanti kita tes urin aja, benar gak dia pemakaian narkoba? Kalau dia tidak pakai narkoba, laporan yang melaporkan ke saya akan pidanakan. Ya, jangan macam-macam dengan kami. Ya, kalau mau bertabayun, jadi ngerebet ke sana kemari, ya gitu. Nggak usah ngejatuhin orang juga gitu loh, Bang. Kok saya dijatuhin, itu tuh konsepnya gimana?
2, 3, 4, 5.